ketika saya kampung tahun 2019, saya tidak sangguplah melihat keadaan masyarakat yang cukup miskin pada saat itu. Gitu. Sampai hari ini di kampung ini bisa katakan belum ada yang sarjana. Umumnya mereka ini tidak tahu bahasa Indonesia begitu. Dan ya bagi saya cukup miskin dan ya saya tidak sanggup pada saat itu melihat mereka. Saya pikir apa yang bisa dibuat untuk membantu mereka begitu. Ya kita tahu, malahan ada yang mereka katakan kepada saya pada saat itu, karena saya bilang kita makan, mereka bilang ya operator, bagaimana kita makan 3 kali 1 hari ini? Kalau makan 3 kali 1 hari itu anak kecil. Jadi saya renungkan mengapa kata ini keluar. Berarti setelah saya lihat pelajaran mereka, rupanya mereka ini bisa katakan hanya ya makan 1 kali sehari begitu. Jadi anak-anak juga tidak sekolah. Setelah dilihat ya ini semua karena ekonomi. Jadi kita berpikir bagaimana membantu mereka mengembangkan ekonomi. Maka tahun 2019 kita mulai buat satu kebun. Kami awali dengan beberapa keluarga dan kita tetap ajak mereka ikut di kebun itu. Awalnya dulu di atas, tapi karena ada banjir Seroja, ya kena banjir, baru kita pindah ke bawah di kebun ini. Dan kami mulai dari bisa dari yang tidak ada, tapi ya karena kita yakin niat kita bukan untuk kebahagiaan pribadi, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan masyarakat di kampung ini. Akhirnya kami bisa pelan-pelan mulai kebun ini. Maka terbentuklah kelompok tani sehati di Banopo ini. Maka kita mulai buat kelompok tani sehati ini dengan tahun 2000, disahkan tahun 2020 itu dengan jumlah anggota 43 kakak. Dan itu umumnya orang-orang tua yang selama ini tidak masuk kelompok tani di mana-mana. Jadi kita bersama-sama bersama mereka. Dan juga ketika orang tua ini gabung dengan kelompok tani sehati di Banopo ini membuat saya semakin lebih mencintai mereka begitu. Berarti orang tua juga mau merasakan hidup yang lebih dari yang mereka alami sekarang begitu. Jadi kita pelan-pelan ya ini sekarang keadaan di kelompok tani sehati ini sudah mulai dirasakan oleh anggota kelompok umumnya dan juga masyarakat di daerah ini pada umumnya begitu. Setelah waktu Frater Herman ke sini untuk pendidikan, karena ada Frater Herman mencari donatur-donatur untuk membantu masyarakat di sini. Anak-anak sekolah yang kadang putus sekolah, mereka sudah masuk kembali sekolah. Walaupun sekolah sudah ada di sini juga, karena kondisi ekonomi, baju seragamnya tidak ada. Tapi waktu itu Frater Herman ada di sini, sudah membantu mencari donatur, membantu pakaian seragam, mulai dari kaki sampai dengan kepala, bahkan kebutuhan di sekolah juga Frater penuhi. Sehingga sekarang anak-anak di sini sudah
sekolah, ada yang sudah melanjutkan pendidikan SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Kita naikkan sedikit harganya. Dia juga prima dan dia mau dua. Ya. Pertama dia datang ini, walaupun dia tidak berbahasa daerah di Dusun Banopo ini, tapi ada yang masyarakat di sini ada yang berbahasa Indonesia dan mereka komunikasi yang baik karena frater ini mungkin awal waktu dia datang ini paling lembut. Di sini ada Mungkin beda dan sekarang karena sudah terbiasa dengan masyarakat di sini. Masyarakat kasar dia juga sudah kasih belajar ambil frater dia suka kasar-kasar, tapi puji Tuhan waktu frater pertama ke sini memang ada yang namanya sebagai seorang gembala, terus sebagai seorang pemimpin itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi yang tidak suka pun jika kalau dapat ada bingkisan atau bantuan, yang tidak suka itu yang dipanggil pertama oleh frater untuk diberikan bingkisan. Yang kalau yang setiap hari dengan frater di sini, mungkin dia nama dari belakang. Dan frater ini dia hafal Banopo dari sebelah kiri, kanan ini dia hafal per rumah. Dari sini sampai di ini 2 jalur, ini begini, ini jalan raya. Jadi ini dia sebelah kanan ini dia hafal dari rumah pertama sampai terakhir. Kedua pun begitu. Dan walaupun kadang yang tidak suka ini, pokoknya omong kasar yang tidak enak, jika ada masyarakat yang bilang frater itu kita harus lapor ke polisi atau frater yang biar kita doakan saja. Nanti suatu saat dia akan berubah. Itu karena ada ketidaksukaan mereka untuk melihat bahwa frater ini hanya, mungkin menurut pikiran mereka bahwa frater ini hanya suka yang lain. Tapi kalau saat bantuan, mereka malah yang pertama di depan. Tapi frater tidak pernah bilang memilah, oh ini dia tidak baik, oh ini dia tidak baik, tapi dia merangkul semua. Membuat kita semakin lebih memberi diri untuk mereka begitu. Jadi persepsi orang tentang yang negatif itu saya pikir itu karena bagi saya ya saya butuh mereka ya, ketika sejahat apapun mereka ketika saya berikan hati saya kepada mereka, pasti mereka juga pelan-pelan memberikan hatinya kepada saya. Itulah yang kita pegang pada saat itu. Rupanya betul persepsi itu bagi saya tidak pernah terjadi. Persepsi orang tentang orang Banopo tidak pernah ada begitu. Bagi saya sebaik-baiknya orang, ya setulus-tulusnya orang, ya bagaimana pemberian diri kita itu pasti saja ada yang terganggu dengan ya pembaruan itu kan. Perubahan itu kan tidak semua orang suka dengan perubahan, ya tidak semua orang tertarik. Kadang-kadang ada juga ya perubahan ini membuat kerugian di pihak tertentu, bisa saja ya. Jadi ini bagi saya biasa, tapi tetap kita berusaha mencintai mereka, menyalahkan mereka, merangkul mereka, walaupun tidak semuanya, karena tidak semuanya mendukung, tidak semuanya melihat positif begitu gerakan ini. Tapi berusaha merangkul dia, dan saya pikir dengan tetap kita fokus untuk melakukan kebaikan bagi masyarakat, terutama yang tua-tua ini, yang tidak, ya yang dalam tanda petik, ya kasar-kasaran saya katakan dalam diri saya, mereka ini sebentar lagi yang menikmati kehidupan di dunia ini. Alangkah baiknya kita beri kesempatan mereka pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini sebelum mereka berangkat ke meninggalkan dunia ini begitu. Jadi ini yang saya tekankan kepada masyarakat. Kita mau kembali dengan Frater Herman ini, dia mengajak
saya ini bilang mau bertani. Intinya kita buka satu lahan dulu. Mungkin di sini karena rata-rata kalau di sini orang di sini kan tidak bertani semacam. Di sini kan hanya tanam ini jagung saja, tidak tanam ke sayur atau lombok. Di sini hanya tanam jagung. Habis itu setiap tahun itu kan jagung ini kan tanam satu kali saja. Tapi frater ini dia buat caranya bagaimana supaya bisa motivasi orang-orang di sini. Akhirnya membangun kelompok. Kita katakan kalau kita mau bahagia, kalau kita mau sedang punya ekonomi lebih sedikit, tidak boleh di rumah, tidak boleh tinggal di rumah. Jadi harus ke kebun setiap hari. Ya, jadi ini itu pertama tekankan kepada mereka. Bagi masyarakat yang tidak, maksudnya kebunnya sudah selesai ditanam atau sudah selesai diolah, maka silakan datang di kebun kelompok tani sehati. Tapi paling tidak operator tidak mau lihat orang duduk di rumah, karena duduk di rumah ini bagi saya pada saat itu pasti menimbulkan efek negatif yang banyak. Ketika mereka duduk di rumah, mereka pasti mulai cerita yang lain-lain, lama-lama tentang orang lain, hanya menimbulkan perkelahian di antara mereka. Maka kita tekankan semua masyarakat, umat harus ke kebun, setiap harus bekerja. Yang bisa datang di kelompok tani sehati, kami berikan sedikit semacam imbalan, bukan upah, imbalan. Karena mereka sudah bekerja, kita berikan di sini. Bagi laki-laki kita berikan gula kopi, makan 3 kali sehari, silakan di sini. Yang penting jam kerja jelas. Dan kita masih berikan sedikit upah untuk mereka bawa ke rumah, untuk juga untuk keluarga mereka. Yang penting tidak boleh tinggal di rumah. Salah satu masalah di daerah timur ini untuk mengembangkan ekonomi mereka adalah kebutuhan air. Kita tahu bahwa daerah TTU ini air sangat susah. Ya, jadi bagaimana mereka bisa makmur sejahtera kalau air tidak ada. Dan kita di kelompok tani sehati ini sudah mulai memanfaatkan itu air, dan berkat air itu juga bermanfaat sekali di kebun ini. Dan makanya kami juga di kebun ini namanya sehati, begitulah ya, sehati. Jadi satu hati. Maka apa yang kami rasakan di kebun awalnya bahwa kami susah karena tidak ada air, dan kebetulan kami sebagai anggota kelompok tani sehati sudah merasakan itu kebahagiaan dengan adanya kebun ini, dan dengan adanya sumur bor di kebun ini. Kami bahagia. Maka kami juga karena sehati dengan masyarakat lain, dengan di desa ini, maka kami juga semampu kami supaya kebahagiaan yang dirasakan oleh kelompok tani sehati ini tidak hanya di sini, kita juga berbagi keluar, begitu Ibu. Termasuk kemarin juga ada bantuan 1 buah sumur bor yang disumbangkan ke pemerintah Desa Tubelopo. Itu karena melalui Frater Herman dan di kelompok tani sehati Banopo ini mendapatkan 2 sumur bor, sehingga saya minta 1 buah sumur bor untuk Frater sumbangkan ke pemerintah desa, dan puji Tuhan Frater tidak menolak, dan air itu sudah ada dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat walaupun belum dialirkan ke setiap rumah tangga, dan air itu limpah. Saya juga penasaran dengan kebun Bapak Frater ini, dan menjelang waktu saya ke
Tublopo untuk cari tahu Bapak Frat punya tempat, kebunnya di mana. Terakhir saya tanya warga masyarakat di Tublopo sini, ternyata mereka juga tahu, mereka arahkan saya ke situ. Jadi waktu itu saya datang, Bapak Frater di gereja. Jadi saya jumpa Bapak di situ, saya bertemu dengan Bapak dan saya bertanya dengan Bapak, Bapak ada kebun cabai? Dia bilang, iya ada. Oke, kami dari situ berkoordinasi untuk kami kerjasama. Ternyata bukan cabai saja yang dia tanam, ada banyak hasil itu. Tapi mereka sudah buat jadwal panen. Kalau jadwal panen tomat seperti ini, biasanya mereka tanam panen tomat itu hari Selasa dan hari Sabtu. Ya, berarti 2 kali seminggu. Kalau panen lombok itu atau cabai itu mereka biasanya seminggu sekali. Jadi mereka panen bersama-sama. Kalau tomat mereka panen bersama-sama setelah hari Selasa. Setelah mereka panen, baru hari Rabunya mereka jual ke pasar. Ya. Dan namanya juga hasil kebun, kadang-kadang ada harga mahal, ada harga yang murah begitu. Tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan soal harga. Yang penting kita selalu katakan kepada mereka, tanam dulu, soal harga belakangan. Ya kalau sudah tertanam ada buahnya, ada hasilnya, kita pasti dapat uang walaupun tidak banyak. Maka ketika mereka jual, karena ada bendaharanya, ada pengurusnya, mereka simpan uangnya. Ya, mereka simpan uangnya semuanya. Pas habis hasil panen itu, contohnya nanti mungkin beberapa minggu lagi ini tomat sudah habis buahnya, maka mereka mulai hitung begitu, hitung hasilnya itu, dan setelah dihitung maka mereka mulai tentukan ini menjadi simpanan, ini menjadi bagian dari pekerja dan semua orang yang terlibat di kebun ini. Ya, untuk kelompok tani contohnya, siapa-siapa saja anggota kelompok yang hampir setiap hari kerja di sini akan juga mendapat bagian dari hasil kebun ini. Begitu itu yang mereka buat selama ini, Bu. Ini mobil ini saya senang memangnya, dan seperti bilang tadi kita buat ada 2 merek. Di depan itu mereknya Cina Mulana. Ya, artinya itu bahasa Karo, bahasa daerah kami itu Lombok awalnya. Jadi mengatakan dari Lombok, dari cabai ini jadinya sekarang mobil. Ini sama salah satu motivasi, semacam salah satu pewartaan bagi orang bahwa inilah kami tanam Lombok. Lombok yang kami tanam ini sekarang menjadi mobil begitu. Maka dengan cara tidak langsung kita mengatakan kepada orang yang membaca ini, orang yang melihat mobil ini, inilah Lombok jadi mobil, Lombok jadi mobil. Jadi kami memotivasi orang juga begitu. Dan di belakang itu kami tulis itu bahasa Dawan, kesemupoi bom, artinya jangan tipu-tipu, jujurlah. Begitu, itu yang kita mau katakan. Jadi mobil kita pakai juga ya memotivasi orang yang melihatnya begitu. Salah satu hal yang disyukuri bagi kelompok tani saat inilah, tidak hanya mungkin ada beberapa hal yang dibuat oleh kelompok tani saat ini selama ini. Minimal kelompok tani saat ini 3 kali setahun membagikan sembako di kebun ini kepada masyarakat. Ya minimal 3 kali setahun. Ya, dan sembako seperti beras, gula, minyak, kopi, apa semua, sabun, itu 3 kali setahun. Di samping itu berkat bantuan para donatur, maka
Ya, seperti tadi kalau kita memberi, pasti juga kita akan menerima begitu. Maka di samping itu kami juga di kelompok tani saat ini banyak didukung oleh para donatur yang tidak kami kenal sama sekali, yang kadang-kadang kirim pakaian bekas, kirim barang-barang bekas. Ini juga kami bagikan ke masyarakat di luar kelompok tani saat ini. Dan yang sampai sekarang masih berlaku di Desa Tuglopo ini dan juga di Dusun Banopo ini, kelompok tani saat ini selalu juga ya sehati merasakan penderitaan lain. Satu yang pasti kami bantu selama ini yaitu peti mayat bagi orang yang meninggal. Waktu saya datang juga, Bapak ini ada kasih bantuan untuk masyarakat di sini. Sempat saya lihat itu, dia beli pakaian itu 1 karung obral besar itu. Jadi dia bagi-bagi untuk masyarakat. Saya bilang, ternyata Bapak ini juga bukan hanya di kebun saja, tapi di masyarakat juga baik juga dia untuk masyarakat. Terus di sini juga biasa kalau kayak babi beranak juga, saya biasa lihat Bapak itu bagi-bagi untuk masyarakat yang tidak mampu dia kasih. Terus saya dengar Bapak juga, dia biasa kunjung juga ibu-ibu atau orang tua yang sudah lanjut umur yang artinya tidak mampu, dia kasih beras, kasih bantuan begitu untuk mereka. Apa yang sudah ditanamkan di sini ini menjadi contoh untuk kami akan terapkan lagi dan merangkul lagi yang lain untuk membuat kelompok tani. Karena kemarin kita dalam dusun lain juga kita ada memberikan motivasi kepada mereka untuk membangunkan dan membangkitkan kembali kelompok-kelompok tani yang dulu sudah ada dan sekarang tidak berjalan lagi. Kita membangkitkan kembali kelompok tani supaya ini yang akan menjadi contoh bagi kelompok yang berikutnya.